Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali ya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Adapun muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, SPDP, dan PPKN. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia, di situ sudah ada gambar tentang orang yang sedang melakukan wawancara. Tuh ada tulisannya proses wawancara ya. Nah, sebelum melakukan wawancara, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyusun daftar pertanyaan wawancara. Ya, apa saja daftar pertanyaannya? Nah, ini dia, daftar pertanyaan ini sudah kalian pelajari sebelumnya di subtema 3 ya, yaitu ada kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa, kemudian siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan ya. Nah, di buku kalian di halaman 173 sampai 174 itu ada percakapan tentang merawat binatang kesayangan. Nah, di dalam percakapan ini dijelaskan tentang cara merawat kucing ya. Bagaimana cara merawat kucing? Nah, di sini sudah ada pohon peta pikiran ya. Nah, di sini akan kita buat pohon peta pikiran ini cara merawat kucing. Dari teks yang di halaman 173 kita dapatkan bahwa cara merawat kucing yang pertama yaitu dengan memberi makan dan minumannya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan memandikannya dengan bersih. Yang ketiga, membawa hewan peliharaan kita atau kucing kepada dokter hewan ya. Nah, itu tadi peta pikiran tentang merawat kucing ya. Kemudian, nah habis kita merawat kucing, kita mau membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu kita akan masuk materi PPKN ya. Nah, di sini materi yang kita pelajari yaitu tentang berbagi peran atau membersihkan rumah. Nah, pasti anak-anak ustazah sudah sering membantu ayah dan bundanya bersih-bersih di rumah ya. Seperti contoh di samping ini ada yang menyiram bunga, menyapu, dan mengepel. Nah, di sini juga sudah muncul manfaat membagi peran atau kerjasama, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Dan yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga ya. Jadi dengan kalian membantu orang tua, membantu kakak, atau mengerjakan yang lainnya berbagi tugas, itu adalah kita sudah mempraktikkan berbagi peran di dalam rumah ya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada matematika, yaitu tentang pecahan sederhana. Nah, simaklah video berikut ini. Nah, untuk anak-anak kelas 3, kita akan belajar tentang pecahan yang sederhana terlebih dahulu ya. Nah, pecahan sendiri itu apa? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A itu disebut pembilang dan B disebut
penyebut. Nah, diingat-ingat ya, A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, dengan A dan B itu adalah bilangan cacah, serta B tidak boleh sama dengan 0. Diingat-ingat ya. Kita akan belajar mengenal pecahan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang kita tulis di bagian atas, sedangkan penyebut kita tulis di bagian bawah. Nah, sekarang kamu sudah paham bukan? Kita juga bisa mengenal pecahan dari benda loh. Pecahan yang akan kita pelajari adalah 1/2, 1/3, 1/4, 2/3. 3/4. Pilih satu persatu ya. 1/2. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 1. 2 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2. Jadi penyebutnya adalah 2. Maka 1 dari 2 potong pizza ini bernilai 1/2 atau 1/2. 1/2 bisa juga disebut setengah. 1/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 1. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 1 dari 3 potong pizza ini bernilai 1/3 atau 1/3. 1/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 1. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 1 dari 4 potong pizza ini bernilai 1/4 atau 1/4. 2/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. 2 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2. Jadi pembilangnya adalah 2. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 2 dari 3 potong pizza ini bernilai 2/3. 3/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. 3 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2, 3. Jadi pembilangnya adalah 3. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 3 dari 4 potong pizza ini bernilai 3/4. Nah, kita sudah menyimak video matematika tentang pecahan, maka kita akan lanjut pada pembelajaran SBDP ya. Kita akan mempelajari tentang alat dan teknik mewarnai. Nah, alat mewarnai terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama, alat mewarnai bisa menggunakan pensil warna. Yang kedua, bisa menggunakan krayon. Yang ketiga, bisa menggunakan cat air. Dan yang keempat, bisa menggunakan cat minyak. Nah, bagaimana teknik mewarnainya? Teknik mewarnai itu ada teknik basah. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya adalah cat air atau cat minyak ya, dengan alat bantu, kuas dan palet. Kemudian yang kedua ada teknik kering.
Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Apa pewarnanya? Yaitu pensil warna dan krayon. Yang ketiga, bisa juga menggunakan dengan teknik potong. Teknik potong adalah dengan menyobek atau menggunting kertas lalu ditempelkan pada objek gambar. Kemudian, bahan untuk membuat karya seni dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Ya, bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, contohnya daun, biji, kayu, bambu, dan kulit telur, atau bisa juga ranting pohon, ya. Kemudian yang kedua, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah plastik, logam, dan besi. Yang ketiga, barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali atau didaur ulang. Contohnya kaleng, kain perca. Kain perca ini adalah kain sisa-sisa menjahit, ya. Kemudian ada kardus dan botol plastik, ya. Jadi itu tadi bahan-bahan yang bisa kita buat untuk menjadi karya seni, ya. Apa yang sering kalian gunakan? Apakah dari bahan alam, bahan buatan, atau barang bekas? Kemudian contoh karya seninya apa? Yang pertama dari bahan alam. Nah, ini yang dari bambu bisa dibuat sebagai pot bunga seperti ini, ya. Kemudian yang bahan buatan bisa dibuat ceret kecil dengan gelas-gelasnya yang kecil, ya. Kemudian yang ketiga barang bekas. Nah, barang bekas nih si besi atau baut-baut yang sudah tidak dipakai ini dirangkai kembali menjadi sebuah karya seni, yaitu contohnya adalah seperti motor-motoran ini, ya. Itu tadi contoh karya seninya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan lanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya di pekan depan. Ustazah mohon maaf apabila Ustazah banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.